Makanya dikatakan ij'al al-maut nasba ainik, jadikan kematian itu di depan mata selalu. Kullama rumta fi'la syai'in, setiap kamu sudah bertujuan, ya kan? Hati itu sudah fokus melakukan sesuatu, fadhkur anna wara'akal maut, di belakangmu ada yang namanya kematian. Wa amamakal hisab, di depan kamu ada hisab. Wa amamakal jaza, immal jannah imman nar, bisa surga bisa neraka. Jadi ya sudah, kalau seperti ini kita akan pikir-pikir. Jadi tidak gembira dalam arti yang dikecam itu gembira yang tanpa persiapan untuk akhirat. Lah kalau ada orang gembiranya adalah setelah untuk dia urusan akhirat, atau misalkan istirahat sedikit daripada taat yang terus menerus, ya, dia ada gembira kumpul sama orang, duduk sama orang, gembira sedikit, farhan sedikit, gembira sedikit dan lain sebagainya, nyantai sedikit untuk ngisi semangat lagi untuk ibadah, itu tidak jadi masalah. Ya, makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, jangan kamu paksakan dirimu untuk 100% konsisten 24 jam ibadah, tidak bisa. Karena jiwa itu sifatnya adalah bosan. Sifatnya bosan. Ya, sa'ali nafsik, sa'ali rabbik, ya kan? Ada saat untuk Tuhanmu, saat untuk dirimu engkau istirahat dengan tidur, atau saat untuk duduk kumpul bersama teman yang namanya kiranya pembahasannya itu adalah hal-hal yang wajar. Makanya Nabi SAW adalah orang dengan beban dakwah yang banyak, tapi tidak meninggalkan bercanda. Ada candanya Rasulullah SAW. Sampai kadang ketawanya itu sampai nampak gigi-giginya Rasulullah SAW. Bukan terus wajahnya itu dilipat mengkerut, enggak ada begitu Rasulullah. Bahkan diceritakan Sayyidina Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Nah, Sayyidina Ja'far As-Shadiq ini termasuk min afkahin nas, orang yang demen ngobrol. Min afkahin nas, kemudian juga senang bercanda. Tapi di bercandanya bukan bercanda yang di luar daripada aturan syariat, masih ada aturan syariat. Tapi ketika diingatkan atau ada orang menyebut nama Rasulullah SAW, maka langsung berubah. Atau menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka langsung wajahnya berubah. Nah, jadi seperti itu keadaan daripada orang-orang tersebut ini tadi. Jadi basyariyah dikasih haknya basyariyah, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikasih haknya ubudiyah. Semuanya ditempatkan pada tempatnya. Makanya para aslafun shalihin mereka bikin ada majelis marawis, kan? Nabi SAW juga ada ngundang ada orang-orang Habasyah atraksi di masjid, ya. Mungkin kalau itu atraksi sekarang di masjid kita akan ingkari, tapi itu di masjidnya Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ketika Id ada orang pukul rebana, diingkari sama Sayyidina Umar. Dia bilang, ya Umar, kata Nabi SAW, kan ngingkar, masa tidak hormat sama Nabi? Mestinya itu kita tuh siap siaga kalau ada Nabi SAW, hormat, wibawa, tunduk dan lain sebagainya. Nabi bilang, ya Umar, setiap kaum ada idnya masing, ada hari rayanya masing-masing. Selama kegembiraan tidak tidak keluar daripada aturan norma syariat dan norma kehormatan, silahkan. Tapi kalau sudah keluar daripada norma syariat, daripada norma kehormatan, ya mohon maaf, jelas kalaupun bukan manusia yang marah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ridho. Rabbus samai wal ardi la yardu. Ada orang, nah ini kita harus gembira, ini nikahan. Nabi SAW ada porsi kegembiranya itu ada.
dengan syair, pantun-pantunan itu ada. Dalam sirah itu ada, bukan tidak ada. Gitu loh. Ada. Niswanul Ansor, perempuan-perempuan Ansor, ada juga muhajirat dan lain sebagainya. Fleksibel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perempuan itu kemudian langsung dikekang truk, dipres, enggak. Sahabiyat itu juga muamalah, jualan di pasar, bicara dengan laki. Tapi ada batas-batasnya. Ikut perang melawan orang kafir, tidak main-main tuh. Pedang, juru rawat, ikut merawat para sahabat yang terluka dan seterusnya seperti itu. Tapi ada ada batas-batasannya tertentu. Wahakala. Dan tidak semua hal itu langsung dikencengi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika sudah mulai bertentangan dengan norma syariat, ada menampakkan aurat, menampakkan rambut, menampakkan mahasinul wajh, kecantikan wajah, atau mahasinul jasad, kecantikan jasad, baru ini omongan ini berlaku. Saya yabna Adam ajibtu liman aiqana bil mauti wa huwa yafrah. Saya heran, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini haditsul qudsi. Orang tidak ingat dengan kematian sehingga dia punya kegembiraan yang di luar batas kewajaran. Nanti mungkin kita kasihkan anak kita kegembiraan, silahkan, tapi ingat Anda juga muhasab, Anda akan dihitung juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan keindahan perempuan, pinternya perempuan terlihat pada pakaian suaminya. Bisa genak nub, cari dia pepatah Arab. Zakaul mar'ah, kecerdasan perempuan itu yura fi libasi zaujiha, di dalam pakaian suaminya. Bisa genak no. Ini begini, kan gitu, rapi apa enggak, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini ada tatanannya. Kemudian wasyaja'atur rajul fi hishmatil mar'ah, dan keberanian seorang laki-laki itu terlihat bagaimana ketika istrinya keluar. Kalau istrinya bajunya tutup aurat, anaknya tutup aurat, diusahakan sama dia tutup aurat, tidak nampak auratnya. Bahkan sekarang ini tidak perlu keluar, di dalam rumah juga bisa nampakkan aurat. Yang online, yang di TikTok, yang di ini dan lain sebagainya, ya kan, seperti itu. Ya, mungkin bapaknya sudah tidur, ya, dia tidak tahu istrinya itu ya apa, dia tidak tahu yang namanya anaknya gimana. Saya tidak ngerti, jangan pun tidak ngerti. Tidak ono zaman saya ini, tidak ono sing gaptek itu jarang, tapi kadang kurang sikap. Nah, itu satu masalah. Masalah yang kedua, sebenarnya kita harus tahu bahwasanya annabirrul walide, annabirrul aba, orang bakti kepada orang tua. Maksudnya siapa saja yang tua, min arkanit thariqah, termasuk rukun daripada thariqah. Kanul aba murabbin, dahulu para orang tua itu adalah pendidik, baik orang tua secara jasad kepada anaknya ataupun orang tua yang menjadi teman bapaknya. Jadi ketika melihat anak daripada temannya itu tadi tidak berada di jalan yang benar, dia akan memberikan satu yang paling indah, bukan hadiah duit, tapi apa? Berupa nasihat pada tempatnya. Jadi kadang kita memberikan nasihat nanti pas anak itu lagi di depan orang banyak, kasihan, malu dia. Ya, atau kita ketika ngasih nasihatnya itu juga dalam keadaan emosi, dalam keadaan bukan kasihan, enggak, tapi ada yang namanya hawa nafsu. Terus mungkin kata-katanya juga tidak diatur. Ini manusia, ini bukan kayu, ini bukan batu. Batu saja kalau
diukir dengan bagus ya nampak indah, apalagi manusia yang cepat berubahnya itu bisa cepat. Kalau dengan kata-kata dan waktunya tepat, nasihatnya dari hati yang tepat, adabnya juga tepat, insya Allah Allah akan kasih taufik untuk merasuk. Seperti itulah. Kemudian di dalam haditsul qudsi ini tadi juga dikatakan, wa ajibtu liman aiqana bil hisab kaifa yajma'ul mal. Saya heran, orang tahu bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terus-menerus yang ada di dalam pikirannya bagaimana saya akan kumpulkan harta. Jadi kalau ada yajma'al mal itu dia tidak keluarkan haknya Allah. Kalau dia sudah keluarkan haknya Allah Subhanahu wa taala, itu jadi masalah. Nah ya. Jadi ada orang sibuk dengan ikhraj jam'al mal. Aset sana, aset sini, aset sana, aset sini. Min kasbin halal juga ada jadi masalah. Wajib memang harus dari kasbin halal. Apalagi kalau misalkan yang kasbin halal saja masih ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau seandainya datangnya dari kasbil haram. La yanfa salat, la tanfa salatuka, wala yanfa siyamuka, wala yanfa wuqufuka atau tawafuka, ya kan? Kamu tidak manfaat tawafu, semuanya tidak ada manfaat. Idza ataital mal min ghairi babi, kalau kamu datangi harta bukan daripada min ghairi wajhi, bukan daripada jalannya. Apa bukan dari jalannya? Dari jalan haram. Haji dengan uang yang haram, umroh dengan uang yang haram, menghajikan orang dengan uang yang haram, ngumrohkan orang dengan uang yang haram. Utang kita sama Allah Subhanahu wa taala, ada masalah zakat. Bahkan warisan saja tidak bisa dikeluarkan kecuali kalau sudah dilaksanakan zakatnya terlebih dahulu, kan begitu. Apalagi nanti kalau yang berkaitan dengan hak waris orang lain. Ini tahu kita ini bukan hak kita, kita makan saja tidak jadi masalah. Atau kita ambil kemudian kita salurkan untuk sosial. Bukan harta kita salurkan untuk sosial. Padahal miliknya saudara kita, miliknya siapa yang punya hak waris dan lain seperti itu. Ini termasuk yajma'ul mal. Wa ajibtu liman aiqana bil qabri fa kaifa yadhhak. Bagaimana orang itu yakin dia akan masuk kuburan, dia masih tertawa, tidak ada nangisnya kepada Allah. Ketawa, Nabi ya ketawa sallallahu alaihi wasallam. Tapi yadhhak di sini yang dimaksud adalah terus-terusan ketawa, terus-terusan di luar batas, sampai lupa kepada Allah, sampai dia tidak lihat bagaimana perasaan orang lain. Nah, jadi bukan dilarang ketawa, ya tetaplah ketawa pada porsi dan tempatnya. Wa ajibtu liman ayqana bil akhirah kaifa yastarih. Saya heran, kata Allah, ya, ada orang itu pasti akan masuk di alam akhirat, bagaimana kok dia bisa enak-enakan istirahat. Ya ini kadang yang bikin seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, ya. Itu katanya Kumail itu orang dekatnya Sayyidina Ali. Pernah suatu saat diundang sama Muawiyah radhiyallahu Muawiyah, sahabat Muawiyah, ya. Sahabat Muawiyah mengundang Kumail ini. Dia bilang, "Ya Kumail, kabarkan kepadaku an Abaturab." Abaturab ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus cerita. Saya ceritakan apa yang saya saksikan. Suatu malam saya kelihatan beliau ini keluar di tengah malam. Saya ikut dari belakang. Tak kira mau kemana. Malah tidak ada orang, sudah diikuti dari belakang. Ternyata masuk di antara pepohonan yang banyak, jadi tidak kelihatan orang. Di bawah rembulan, di tengah pepohonan, ketutup dengan pepohonan itu tadi. Kemudian saya lihat
beliau ini membentangkan sejadahnya. Setelah itu beliau sholat. Setelah selesai sholat, maka di saat itu beliau duduk seperti orang yang akan dipenggal kepalanya, kayak orang menunggu vonis hukuman mati. Kepalanya kan gini, ya, sambil megang jenggotnya. Ya dunia, ghurri ghairi, wahai dunia, wahai kekayaan, wahai hawa nafsu, tipulah yang selain aku. Faqad talaqtuki thalathan, kamu sudah saya talak 3 wahai dunia. Dari dalam hatinya sudah ditalak ditalak 3. Sesungguhnya wahai jiwaku, kita tidak memiliki bekal. Perjalanan yang begitu panjang, kemudian jalannya jalan setapak, berkelok-kelok, banyak jurangnya, banyak halangannya, banyak rintangannya. Bagaimana kamu akan selamat? Apa yang kamu persiapkan? Terus itu di muhasabah seperti ini, muhasabah tentang dirinya ini, muhasabatun nafas, hitung-hitung dirinya, sampai beliau itu nangis, hatta rahimtu, sampai saya kasihan, tak tega anak. Padahal ini siapa? Sahabat Rasulullah SAW, menantukan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu yang dialami oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan ini seperti ini hampir tiap malam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka sebagian orang ketika Id datang ke Sayyidina Ali, dia datang hari raya, kelihatan rotinya roti biasa, roti gandum, tapi mungkin sudah kering, sudah lama. Dia bilang, jadi dibalik bajunya sini, dikeluarkan, dimakan. Ya Imam, ya Amirul Mukminin, ini Id, hari raya ini, kenapa kok seperti ini? Dia bilang, setiap hari raya, setiap hari kita tidak maksiat, itu adalah hari raya. Seasal enggak ditulis dosa sama Allah, itu adalah hari raya bagi saya. Artinya pandangannya itu jauh sekali. Jadi akhirat itu kayak ditata di depannya gitu. Tidak mau jauh-jauh. Terus kenapa kok makannya al-khubzul yabisah, roti yang kering? Dibilang roti ini ada ceritanya. Loh kenapa rotinya? Emang rotinya itu roti keramat? Bukan. Rotinya ini habbah, bibitnya, gandumnya ini dari barang halal satu. Penjualnya saya tahu orangnya soleh, orangnya bertakwa. Tanahnya, bibitnya ini ditanam di tanah yang miliknya orang bertakwa kepada Allah. Tukang cangkulnya orang bertakwa kepada Allah. Yang punya cangkul ini juga sing nyirami artinya dari semua proses, dari penanaman sampai pembuatan sampai apa, ini adalah orang yang hatinya takut kepada Allah. Sak tukang rotinya, sak tukang masaknya, sang tukang nyirami, sak tukang nyangkulnya, sampai cangkulnya ini dari mana, belinya di siapa, saya tahu semuanya. Gak salah, doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah SAW, saya ingin doa saya mustajab. Dibilang oleh Nabi SAW, atib mat'amak tustajab da'watu. Perbaiki kamu punya makanan, niscaya doamu akan diterima oleh Allah. Sekarang ya bagaimana? Kita kok mengeluh, saya jadi orang baik nggak berubah, ya kan? Saya kok tidak berubah jadi orang soleh, sudah tidak berubah. Sudah semua amalan mungkin adalah kita tidak tahu apa kekurangan banyak. Kalau untuk zaman sekarang sudah keadaannya ini memang untuk halal sirf,
Untuk halal yang 100% murni lepas daripada syubhat hampir tidak ada zaman sekarang. Tapi apa dong bedanya? Berbeda. Yang makan dengan dia ketawa sama orang yang makan hatinya dengan susah. Kalau kita sih mana makanan enak kita mau susah. Ada ini, iya benar. Gak bakal. Artinya, yalah kita muhasabah lah. Ya Rabb, keadaan sudah begini ya Rabb. Ya memang kalau mau minta barang mahal itu harus usaha. Apa barang mahal ini tadi? Ya barang mahal itu adalah itu tadi. Yang ada muhasabahnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ternyata ada satu ulama dari Syam pernah datang ke Tarim. Dia itu bilang, saya ini pernah nerapkan pendidikan kepada anak, parenting ya ini ya. Saya kerasi bab sholat, saya kerasi bab ngaji, saya lazimkan ngaji, saya ini tidak berubah. Mazdadu illa nufuran, gak nambah kecuali tambah nakal, tambah gak senang dengan gini-gini. Akhirnya saya bingung, ya Allah apa ini yang. Terus begitu, karena saya baca tentang muhasabah, karena hitung-hitung muhasabah ya, hisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Akhirnya saya bikin tabel. Hari ini hari Senin misalkan. Tugasnya sholat berjamaah ini. Jadi setiap anak saya suruh ngisi sendiri. Kalau berjamaah cawang, enggak berjamaah silang. Nanti kan dia tahu, oh saya berjamaah ini, tidak berjamaahnya di sini kurang berarti. Dihimbau lagi. Oh saya baca Quran, oh saya ini sih belum ada smartphone zaman tahun tulalitan HP itu waktu itu. Tahun smartphone sih akses internet sih harus dari apa? Warnet ini kan, dari warnet dari apa itu. Tak bikin hisabat. Subhanallah. Yang asalnya anaknya dan istrinya jarang ngaji, sekarang mulai sedang ngaji. Bahkan kalau saya yang lupa ngaji, mereka yang ingatkan, bah jangan tidak dicawang loh bah, nanti tanda silang loh ini. Jadi kalau kita kasih evaluasi akhir minggu, berapa yang banyak silangnya, kita bilang nak ini silang ini, nanti kamu di hari kiamat akan dapat ini semuanya. Kalau kamu tidak jamaah ada tanda silang begini, kamu akan nyesel rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dapat di tanda cawang, betapa berharganya cawang ini kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya model iki ditiru. Ya alhamdulillah berhasil. Jadi memang ya apalagi zaman sekarang ini juga tidak gampang. Jadi makanya memang kau nggak istirahat, ya kan? Kalau nggak istirahat, ada orang bilang orang-orang yang kuat, orang-orang soleh yang kuat, mereka mengatakan istirahatnya kita di akhirat. Ya, buat contoh, kalau ngasih contoh itu yang paling tinggi, jangan paling. Kalau kita lebih banyak akhiratnya apa istirahatnya? Isu sampai awan wis turu. Tangi sembayang mangan. Jam loro ngasu-ngasu sithik. Oh ya ndak apa-apa istirahat dulu. Memang kerja apa? Kayak kerja berat ini enggak. Ada kerjaannya orang zaman sekarang yang paling repot apa? Nyiksa matanya dengan lihat handphone. Nek per scroll iki subhanallah sih ceritane. Scroll. Film ini bagus. Enggak. Atau yang enggak senang film ya ada nanti yang senang berita politik. Atau yang senang berita ekonomi. Atau yang senang berita sepak bola, lain berita sepak bola. Makanya perkara yang paling diprotes sama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur rahimahullah. Ada sebagian orang bilang, jangan kumpul maulid, kumpul-kumpul zikir, kumpul-kumpul maulid itu bid'ah.
Terus dibilang sama beliau, lah kawan kumpul nonton sepak bola, pertandingan sepak bola, dan engkau gembira, engkau lupa dengan semua keadaan, dan engkau lihat mana lebih mulia ketika engkau gembira dengan Rasulullah. Nah, ente mau gembira tentang Rasulullah, ente tanyakan dalil. Nah, ente gembira untuk sepak bola ini, apa ini yang bisa mengundang pertolongannya Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW? Orang jauh. Ketika ada orang perkumpulan ilmu, perkumpulan sholawat, perkumpulan zikir, engkau ingkari dalil dan lain-lain. Ini kumpul sepak bola, ya, kumpul hura-hura. Apa dalilnya? Ya wis, tak bisa. Terus gimana? Ya sudah, kasih kumpul sepak bola ada waktunya, ya kumpul ini jangan ente ingkari, biar semuanya jalan sendiri kan begitu. Nah. Kemudian wa ajibtu liman ayqana bid dunya wa zawaliha. Nah, kaifa yatma'innu ilaiha. Saya heran orang yang yakin dunia ini akan hancur, akan hilang dari dirinya, kenapa kok dia merasa tenang? Kamu kenapa kok tidak ibadah, nggak sholat? Saya masih muda, saya masih kuat, masih sehat. Setiap hari saya ke gym, saya yakin panjang umur. Kenapa kamu kok tidak puasa? Kenapa kamu kok tidak sholat? Saya jaga parkir, wis ngono wae wis gampang. Saya jaga parkir, cari duit. Yang penting duit sekarang, biar anak istri saya tidak ngemis. Belum tentu rezekimu itu seperti itu. Tunaikan hak wajibmu untuk Tuhanmu, Allah akan lancarkan rezekimu. Gak penting, yang penting itu duit. Iya, nek memang kau ditakdirkan oleh duit. Lalek gak? Lah kalau kedahuluan dengan takdir, mau takdir nggak kaya, mau takdir dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang ada sekarang ini dicabut semuanya, tiba-tiba langsung bokek, fakir, gimana? Itu. Nah, jadi kita boleh mengumpulkan ad-dunya al-mahmudah, kata Imam Haddad. Dunia al-mahmudah, dunia yang terpuji adalah yang engkau gunakan untuk di jalan Allah. Baju baru, baju sehat engkau pakai untuk sholat, misalkan. Rumah besar engkau gunakan untuk ibadah, untuk siapa? Untuk terima tamu. Ruangan yang ada AC-nya engkau gunakan untuk ketika ada orang mau sholat, atau misalkan ada orang mau majelis, atau ada orang mau datang, ini kan engkau sambut tamu dan seterusnya seperti itu. Engkau jadi orang yang ahli tamu, biarpun keadaan tidak seberapa punya, ya kan? Sebisanya tidak engkau tolak tamu, engkau infakkan sebisanya meskipun enggak banyak. Nah, ini berarti ad-dunya al-mahmudah, dunia terpuji yang digunakan untuk di jalan Allah, yang mengatakan engkau memproklamirkan alhamdulillah saya tidak mengemis kepada manusia. Ada orang datang kepada Imam Abdul Hasan Syadzili, kelihatan bajunya megah, mewah bajunya, wus larang pokoknya bahan halus. Sedangkan Rijal ini dia pakai baju dari kulit domba. Apa yang kita ini harus zuhud? Ente selalu bilang zuhud, tapi pakaianmu mahal. Nah, beda dong. Dibilang, ya kalau orang melihat saya, orang itu akan mengatakan alhamdulillah, berarti saya syukur kepada nikmatnya Allah. Saya pakai, Allah itu senang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Pakai baju yang asal miliknya sendiri loh ya. Nah, bukan niat untuk, cuman menunjukkan nikmatnya Allah. Lah kalau kamu pakai baju gini, sengaja engkau pakai seperti ini, namanya frame apa itu jenenge zaman sekarang itu, seolah-olah
mendramatisir dirinya. Ya sama saja engkau seolah-olah a'tini haqqallah. Saya ini sudah berusaha zuhud dengan pakaian ini, kasih ono saya haknya Allah. Kasih ono saya pemberian. Ya sama kayak orang zaman sekarang, jalani tidur di kuburan, balik turun di kuburan, poso gak, sembayang gak. Tak sembayang gak anu. Saya ini mujahadah di sini. Saya ini cari ridhonya Allah. Kayak ini butuh dipuji dok. Dipuji sedilit. Wassalamualaikum. Wala rabbi yashufu. Bayashuf wala bayantur ilah. Allah tidak akan melihat dia. Padahal dia nanti juga akan dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak, bukan dari dalam hati, bukan dari dalam hatinya. Seperti itu. Kemudian wa ajibtu liman huwa alimun bil lisan jahilun bil qalb. Wah iki berat. Astaghfirullahaladzim. Secara ilmiah informasi ilmu begitu banyak, begitu lancar. Kalau bicara bisa ngangkat, bisa menurunkan perasaan, membawa audiensnya, gitu. Tapi tetap tidak bisa membawa dirinya, alias jahilun bil qalbi. Hatinya tetap bodoh dalam hati, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Jadi ilmunya cuma hanya di lisannya, tidak masuk di dalam hati. Kalau kita misalkan orang santri itu tadi sudah alimun bil qalb, artinya memang sudah pandai, bukan hanya sekedar bukan sekedar alimun bil lisan, tapi jahilun bil qalb, kita sudah seperti ini. Kita sudah naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan lihat akhlak kita. Sebab sudah menjadi aturan orang yang mengabdi kepada Allah, kasahullah taubal jamal. Allah akan kasih kepada dia pakaian terindah. Biarpun hitam, biarpun wajahnya nggak menarik, tapi orang senang sama dia. Kasahullah taubal jamal. Jadi sekarang di zaman kita ini lebih banyak ngerti segala macam disiplin keilmuan, ngerti disiplin orasi, segala macam bentuk orasi pintar, segala macam bentuk ceramah pintar, segala macam bentuk atribut pintar, tapi untuk nata hati tidak bisa. Nata hati tidak suudzon kepada orang, tidak suudzon kepada Allah. Itu dulu. Kita ini harus tahu, kita harus jadi orang baik saja. Ketika dia merasa bukan tempat duduknya, ada orang lain yang masuk, mungkin orang itu nyalai adab, mungkin orangnya ada langsung ini. Meskipun dia tidak ngamuk dari tulisannya, tapi hatinya ini yang depan-depan ini tidak ada yang khair, tidak ada yang baik, ini semuanya lebih bagus. Untuk kita yang punya sifat seperti ini, asal kita di rumah. Kita di rumah, kalau mau lihat streaming, nonton streaming, coba melok acara, gak usah melok. Nanti istighfar yang banyak, minta ampun sama Allah. Oleh berkah, insya Allah selama tidak ada suudzon dalam hati akan dapat berkah. Kalau tidak suudzon dalam hati, sudah luput. Rahmat itu yang marani kita. Ya, kata rahmatnya, kata Pak Rahmatnya ini gini, aku ditolak, gak dikasih melbu. Gara-gara apa? Yaitu tutup dengan suudzon, prasangka jelek kepada Allah, prasangka jelek kepada para hambanya Allah. Banyak hal seperti ini yang masih perlu untuk kita benar. Ya, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa ajibtu liman yadhuru bil ma'i wa huwa ghairu tahirin bil qalb. Saya heran kepada orang yang merasa dia sudah bersuci dengan air, dengan mandi, dengan berwudu, saya jaga wudu dan sebagainya, tapi hatinya masih kotor. Hatinya tidak disucikan sama dia, masih banyak najisnya. Ini haditsul qudsi, kalam ilahiyah, bukan Quran, tapi cuma haditsul qudsi. Haditsul qudsi itu Nabi ceritakan tentang Tuhannya. Qala Allah yahki an rabbih subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ajibtu liman yadhuru bil ma. Orang selalu bersih diri, ya kan? Bersih badan dan sebagainya, tapi tidak bersih hatinya. Hatinya masih ghairu tahir, belum bersih. Ya tidak masalah. Pokoknya sepenting jangan merasa bersih hati, tapi kita usahakan untuk menjadi orang yang hatinya bersih. Kapan kita tahu hati kita bersih? Wis, jangan mau tahu kapan. Sepenting berusaha kita katakan bahwasanya hati kita masih belum bersih. Kapan? Nanti. Semoga Allah masih kita taufik kita dibersihkan hati kita oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ajibtu, dan saya heran liman yashtaghil bi uyubin nas wa huwa ghafilun an uyubin nafsi. Saya heran selalu sibuk dengan aibnya orang lain yang menurut dia aib, ada mungkin bukan aib. Saya heran kepada orang yang sibuk membicarakan kesalahan orang lain, tapi dia lupa dengan kesalahannya dirinya sendiri. Ini saja kita, yang ini aja, ini loh yang terakhir kita saja kita sibuk. Saya tidak mau sibuk dengan aibnya orang, saya akan cari aib saya sendiri. Sampai dikatakan dalam tulisan lain Sayyidina Ghazali beliau mengatakan, orang yang terbuka satu aibnya lebih bagus daripada ditampakkan arsy. Inti disingkapkan arsy bagus, betul. Tapi berhenti di situ, gak naik lagi. Karena engkau akan merasa bangga, madakhil terbuka, tentara-tentara setan terbuka. Tapi ketika engkau ditunjukkan satu aib pada dirimu, satu kesalahan pada dirimu, satu penyakit hati dalam dirimu, dan engkau aslahkan dan engkau perbaiki, ini lebih bagus, karena ini yang akan mengangkat derajatmu, benar-benar mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Orang sekarang ibadah, saya kepingin mimpi, saya kepingin ma'rifah, saya kepingin lihat ini, saya kepingin ini, saya kepingin ini, saya kepingin jalan di atas air, saya kepingin ngawang, saya kepingin. Sekarang kalau mau jalan di atas air, tidak usah pakai anu, gampang, bisa pakai speed, apa sih? Skateboard, apa bukan skateboard aja? Jet ski bisa. Itu mau cepat, mau ada ombaknya bisa. Bahkan ngawang bisa. Tidak perlu pakai pesawat, ada alat itu dipencet, bisa muluk, masuk kontaan. Yamshi al-ma, itu sudah aib kita ini yang paling penting. Tapi jangan didramatisi. Nanti di depan orang kita cerita, saya ini masih ada aib, saya ini masih banyak kekurangan, saya ini ujung-ujungnya kita ujian. Nanti kalau ada orang bilang, iya itu memang kurban, kamu enggak? Iya memang kamu enggak benar, kamu enggak? Ya. Allah, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fa'tina fa'alna, wa ghurbatina fi dinina ma ta'budu wa takar, Rabbi wafirna wa fikum bima ta'zadiku wa fi'adaka ma wasaki kula halalan daima, la khila ya ulamana wa bil khair rabbul syar, Rabbana aslamna kulla syu'na qira'atu kitabikun, waqti anna Rabbana kulla din qabla hadana sunnah, wa ufir sarandang sadar, wa sallallahu alaihi wa sallam wa nafa bi kitabika nasibah, Rabbi sirabah wa ala Allahumma jinabi wa ja'alna wa yashari firdaw, wa la tuwalina wa la nsiwa, wa la tajidna wa la khalabam, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا أسرف فتب علينا توبة صدق الحب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان والشائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة الشرطة والمسلمين أجمعين آمين يا رب أسمع قد وجودنا بكسب بالمصطفى الرسول نحضر صلى وسلم ربي عليه عدد الأنبياء وعليه وصحبه الحمد لله بالمن والتنعيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من يكون مشهدا سبحان الله استغفر الله العظيم نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يا رب اللهم استر عيوبنا يا رب استر عيوبنا يا الله وحسن اخلاقنا ظاهرا وباطنا الحمد لله.